Berbicara soal peternakan, biasanya yang terpikir di kepala kita pastilah peternakan ayam, sapi, kambing, atau ikan. Tapi faktanya di beberapa tempat ini konsep peternakan itu bisa jauh lebih ekstrem, aneh, dan juga sangat unik. Di beberapa tempat ada yang dikenal punya tradisi panjang memanfaatkan segala jenis makhluk hidup, bahkan yang bagi sebagian orang dianggap berbahaya, menjijikan, atau yang tak masuk akal buat diternakan. Mulai dari serangga berbisa hewan langka sampai binatang kecil yang biasanya dibasmi. Berikut ini beberapa peternakan aneh yang hanya ada di dunia. Apakah kalian tahu kalau di dunia ini masih ada hewan purba yang masih hidup sampai sekarang? Bukan dinosaurus, tapi sesuatu yang mirip dengan kadar raksasa. Inilah Chinese Giant Salamander alias salamander terbesar di dunia. Di Cina, hewan langka ini tidak hanya dilindungi, tapi juga dibudidayakan secara besar-besaran. Salamander ini ternyata sangat berharga, baik dari segi ekonomi maupun medis, di mana dagingnya dianggap sebagai makanan bergizi tinggi. Sementara dalam pengobatan tradisional, salamander diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memperpanjang usia. Salamander ini bisa mencapai panjang lebih dari 1,8 meter dan berat hingga 30 kg. Menariknya, salamander hampir tidak bisa melihat, tapi tetap bisa berburu dengan menggunakan penciuman dan sentuhan. Bahkan salamander ini bisa mengeluarkan suara seperti menangis atau menyalak, makanya sering disebut ikan bayi di Cina. Karena habitat alaminya di sungai-sungai dingin dan gua bawah tanah, peternak harus membuat lingkungan buatan yang menyerupainya. Kolam-kolam khusus dibuat dengan air bersih, suhu stabil, dan sirkulasi oksigen yang terjaga. Proses pembiakannya juga cukup unik, di mana saat musim kawin, betina akan bertelur di celah-celah batu. Lalu petani mengumpulkan telur-telur ini dan menetaskannya di tempat khusus. Berbeda dengan ternak biasa, salamander adalah pemakan daging. Jadi di peternakan mereka diberi makan ikan kecil, cacing, dan pakan khusus yang kaya protein. Selain itu, petani harus sangat hati-hati dalam memberi makan karena jika terlalu banyak, sisa makanan bisa mengotori air. Dengan kondisi yang tepat, salamander bisa tumbuh lebih cepat daripada di alam liar. Bahkan bisa siap panen dalam waktu beberapa tahun saja. Setelah salamander mencapai ukuran dewasa, mereka akan dipanen dan dijual ke pasar makanan, restoran mewah, atau industri obat-obatan. Selain daging, bagian tubuh salamander juga digunakan untuk pembuatan obat tradisional. Bahkan salamander dianggap sebagai simbol status dan kemewahan di kalangan orang kaya di Cina. Terdengar cukup seram dengan ternak hewan yang satu ini. Ini adalah budidaya kalajengking. Meski kalajengking dikenal sebagai hewan yang cukup menakutkan bagi manusia, akan tetapi kalajengking bisa dijadikan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar, karena nilai jualnya yang tinggi di pasar farmasi dan penelitian ilmiah. Dalam pembudidayaan kalajengking ini, pengaturan suhu ruangan memang merupakan hal yang sangat penting. Pembudidaya sebisa mungkin untuk menjaga suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan antara 60-80%. Tambahkan juga batu, kulit kayu, atau potongan kayu sebagai tempat berlindung. Kalajengking bisa diberi pakan jangkrik atau ulat Hongkong. Dan ketika kalajengking sudah mencapai ukuran tertentu, maka kalajengking bisa dikatakan siap untuk dipanen. Kalau umumnya orang cenderung menghindari tawon karena sengatnya yang berbahaya. Di Cina, tawon-tawon raksasa justru diternakan. Tak tanggung-tanggung, tawon yang mereka ternakan adalah jenis giant hornet alias tawon raksasa. Tawon ini sendiri sangat berbahaya di mana sengatnya bisa melukai manusia bahkan sampai membahayakan nyawa. Tapi di Cina, hewan ini tidak hanya ditangkap, tapi juga dibudidayakan secara besar-besaran. Tawon-tawon ini ternyata punya nilai ekonomi tinggi di mana dagingnya diolah jadi makanan dan bagian tubuhnya digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan siapa sangka harganya bisa mencapai 80-100 dolar Amerika untuk sekitar 900 gram. Jadi wajar kalau ada banyak petani rela mengambil risiko demi keuntungan besar. Sesuai namanya, tawon ini bisa tumbuh hingga sepanjang 5,5 cm. Di mana mereka terkenal karena racunnya yang kuat dan kemampuan menyerang secara agresif.
Meski begitu, di Cina tawon-tawon ini justru dijadikan campuran arak dan obat, dijadikan makanan, bahkan larvanya biasa digoreng dan ditumis. Untuk bisa beternak tawon raksasa juga bukan pekerjaan mudah. Ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan pelindungan khusus karena sifatnya yang sangat agresif. Petani biasanya mulai dengan mencari ratu tawon saat musim dingin. Ketika koloni lain mati dan hanya ratu yang bertahan dalam hibernasi, ratu tawon kemudian dipindahkan ke kotak kayu kecil dan dirawat secara hati-hati. Setelah bangun sarang, petani menyediakan makanan seperti belalang hidup, daging mentah, atau campuran gula dan air untuk membantu mereka berkembang biak. Dan saat sarang sudah besar dan populasi meningkat, petani pun mulai bisa memanennya. Namun prosesnya tidaklah mudah. Misalnya untuk mengambil larva tawon, sarang harus dihancurkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya harga pupa lebih mahal dari tawon dewasa. Di Indonesia, siput hanyalah hewan yang dianggap sebelah mata. Akan tetapi faktanya, siput bisa menjadi usaha yang menguntungkan karena permintaan yang tinggi di sektor kuliner dan kosmetik. Dalam pembudayaan, siput itu sendiri dibagi menjadi dua, tergantung jenis siput yang dipilih. Ada jenis siput darat, ada juga jenis siput air. Dari dua jenis siput tersebut punya cara budidaya yang cukup berbeda. Mulai dari persiapan tempat atau kandang, media yang dipakai, serta pengendalian hama terhadap siput yang telah dibudidaya. Masa panen dari kedua jenis siput ini juga memiliki waktu panen yang berbeda. Siput darat dapat dipanen setelah 6-12 bulan masa budidaya, dan siput air dapat dipanen dengan waktu yang jauh lebih singkat, yakni setelah 4-6 bulan masa budidaya. Di hutan bambu Cina ada hewan kecil yang hidupnya di dalam lubang sedalam 2-3 meter. Namanya adalah bambu rat atau dalam bahasa Indonesia disebut tikus bambu. Meskipun terdengar biasa, hewan ini bukan hanya pemakan bambu biasa, tapi sudah menjadi bisnis besar di Cina. Setiap tahun jutaan tikus bambu dibudidayakan dan menghasilkan sekitar 2,5 juta ekor. Di mana harganya bisa mencapai ratusan ribu per ekor karena dianggap sebagai makanan mewah dan punya nilai gizi tinggi. Bahkan banyak restoran khusus menyajikan menu berbahan tikus bambu sebagai hidangan spesial. Peternakan tikus bambu sendiri biasanya dibuat di daerah pegunungan atau hutan bambu, tempat suhu udara tetap sejuk dan nyaman bagi mereka. Setiap tikus ditempatkan di kandang terpisah agar tidak bertengkar dan bisa berkembang biak dengan baik. Selain itu, kandangnya dibuat mirip dengan lubang alami mereka dengan ventilasi cukup dan pasir sebagai alas. Makanan utama tikus bambu sendiri adalah rebung serta batang bambu muda. Selain memberi rasa nikmat, rebung juga membantu proses pencernaan mereka dan memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan tubuh. Saat tikus bambu mencapai usia 16 minggu ke atas, mereka siap untuk dipanen. Petani akan memilih tikus-tikus yang sehat dan gemuk sebagai bahan utama untuk dijual atau diolah. Salah satu cara paling populer untuk mengolah tikus bambu adalah dengan dipanggang, di mana dagingnya dilumuri bumbu seperti bawang putih, cabai, serai, dan saus ikan, lalu dipanggang sampai matang dan berwarna kecoklatan. Selain dipanggang, daging tikus bambu juga bisa ditumis, direbus, atau dibuat sup. Bahkan di beberapa restoran mewah, tikus bambu dijadikan hidangan gourmet dengan penyajian yang cantik dan cita rasa unik. Mungkin tak pernah terpikirkan dengan budidaya hewan yang satu ini. Ya, budidaya lintah ternyata merupakan sebuah usaha yang menjanjikan, terutama untuk keperluan medis dan kosmetik. Lintah dikenal memiliki banyak manfaat termasuk dalam pengobatan alternatif dan terapi lintah. Dalam budidaya lintah, kualitas air adalah yang utama. Selain itu, ukuran yang seragam di awal pembibitan juga sangat penting untuk diperhatikan. Tambahkan tumbuhan air seperti eceng gondok atau ganggang untuk menjaga kualitas air dan menyediakan tempat berlindung bagi lintah. Lintah dapat dipanen setelah 6-12 bulan masa budidaya, tergantung pada pertumbuhan dan kebutuhan pasar. Untuk memanen, biasanya pembudidaya menggunakan jaring halus atau tangan dan berhati-hati untuk mengangkat lintah dari wadah.
Kalau umumnya belalang hanya jadi hama yang mengganggu, bagi petani di Cina belalang justru sedang jadi bisnis besar. Di mana setiap tahun ada sekitar 500 juta belalang yang diternak untuk berbagai tujuan, mulai dari makanan hingga ekspor. Bahkan permintaan global mencapai sekitar 1.000 ton per tahun dengan negara seperti Jepang dan Amerika Serikat menjadi pembeli utama. Belalang ternyata punya nilai gizi yang tinggi di mana mereka kaya protein, rendah lemak, dan mengandung vitamin serta mineral penting. Karena itu belalang sering diolah jadi cemilan, campuran makanan, bahkan bahan baku suplemen protein tinggi. Selain itu belalang juga cepat tumbuh, di mana dalam waktu kurang dari sebulan belalang muda sudah siap panen. Peternakan belalang biasanya dibuat dalam ruangan tertutup yang hangat dan lembab, dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 70% yang meniru kondisi alami tempat belalang bertelur dan berkembang biak. Satu belalang betina sendiri bisa menghasilkan 6-120 butir telur dalam satu kali bertelur. Setelah sekitar 10 hingga 12 hari, telur menetas menjadi nimfa atau anak belalang. Nimfa ini langsung dipindahkan ke area khusus agar bisa tumbuh dengan baik, serta diberi makan rumput segar, daun jagung muda, gandum, atau campuran dedak. Dan dalam waktu sekitar 35 hari, nimfa sudah menjadi belalang dewasa dan siap untuk dipanen. Di Cina sendiri, belalang biasanya digoreng hingga renyah, diberi bumbu pedas, atau dimasukkan ke dalam tumisan. Bahkan beberapa restoran mewah mulai menjadikan belalang sebagai menu gourmet karena rasanya yang unik dan bergizi. Ubur-ubur seringkali dianggap sebagai binatang laut yang tidak bermanfaat dan berbahaya bagi manusia. Namun anggapan tersebut ternyata keliru, karena faktanya ubur-ubur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Menyadari potensi tersebut, sebuah institut penelitian di Jerman mulai melakukan budaya ubur-ubur untuk berbagai keperluan. Mereka menemukan bahwa ubur-ubur memiliki kemampuan untuk menyaring mikroplastik yang mencemari lautan. Selain itu, ubur-ubur juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik dan pakan ikan yang kaya nutrisi. Bagi sebagian besar orang, kecoa merupakan binatang yang menjijikan dan menakutkan. Tapi di Cina, kecoa justru menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Bahkan peternak di sana bisa menghasilkan sampai 6 miliar kecoa setiap tahun. Di Cina sendiri, kecoa diternakan untuk berbagai tujuan penting seperti pengolahan limbah organik, pembuatan obat-obatan, bahkan sebagai pakan ternak alternatif. Selain itu, peternakan kecoa tidak membutuhkan tempat yang luas atau teknologi super canggih, di mana yang mereka butuhkan adalah lingkungan hangat, lembab, serta gelap. Para petani biasanya menggunakan rak-rak besar dengan susunan papan kayu atau nampan khusus yang menyerupai celah-celah sempit tempat kecoa biasanya tinggal di alam liar. Selain itu, tempat ini juga aman untuk mereka berkembang biak. Prosesnya dimulai saat pasangan kecoa betina dan jantan bertemu, di mana setelah kawin si betina akan menyimpan sperma dan bisa bertelur beberapa kali tanpa harus kawin lagi, di mana satu betina saja bisa menghasilkan ribuan anak dalam hidupnya. Setelah telur menetas, larva kecoa mulai tumbuh dan petani terus memantau perkembangan mereka. Saat larva sudah cukup besar, mereka bisa dipanen sesuai kebutuhan, baik untuk dijual sebagai bahan baku obat, pakan ternak, atau dimanfaatkan bagian tubuhnya. Salah satu keuntungan utama beternak kecoa adalah makanannya yang murah, di mana mereka bisa diberi sisa sayuran busuk, makanan sisa, atau campuran dedak dan bubuk kedelai. Selain hemat biaya, cara ini juga membantu mengurangi limbah organik. Selain sebagai pakan dan obat, penelitian juga menunjukkan bahwa kecoa bisa membantu proses penguraian limbah secara alami. Bahkan ekstrak dari tubuh kecoa digunakan dalam industri farmasi untuk membuat salep penyembuhan luka dan suplemen kesehatan. Belut merupakan hidangan yang cukup digemari di beberapa negara, terutama di Jepang. Oleh karena itu, tak heran jika banyak peternakan di sana yang membudidayakan belut dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pasar. Proses budidaya belut dimulai dengan mengumpulkan benih belut dari alam. Benih-benih ini kemudian dipelihara dalam tangki khusus dengan suhu air yang telah diatur sesuai kebutuhan belut. Sirkulasi air juga menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas air dan memastikan belut dapat tumbuh dengan optimal.
Setelah belut mencapai ukuran dewasa, maka belut-belut ini siap untuk dikirim ke pasaran. Siapa sangka kalau serangga kecil ini bisa jadi makanan masa depan. Di peternakan besar di Cina, miliaran ulat tepung atau yang biasa kita kenal sebagai mealworm dibesarkan untuk menjadi sumber protein yang ramah lingkungan. Kalau dulu hanya dijadikan makanan hewan peliharaan, sekarang ulat ini malah jadi bintang baru dalam industri pangan. Meski namanya mealworm, sebenarnya mereka bukanlah cacing, melainkan larva dari kumbang kecil bernama darkling beetle. Mereka mulai hidup dari telur, lalu menetas jadi ulat, kemudian berubah jadi pupa, dan akhirnya jadi kumbang dewasa. Yang membuat mereka istimewa, ulat ini bisa hidup di banyak tempat, dari pekarangan rumah sampai peternakan besar. Bahkan pernah dikirim ke stasiun luar angkasa untuk penelitian. Selain itu, mereka juga punya kemampuan unik, yakni bisa memakan limbah organik seperti dedaunan, karton, bahkan styrofoam. Ini membuat mereka jadi alat alami untuk membantu mengurangi polusi plastik. Ulat tepung sendiri biasanya diternakan di kotak atau nampan dangkal yang diisi dengan campuran seperti dedak, gandum, atau biji-bijian. Tempat ini sekaligus jadi tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Nampan-nampan ini ditumpuk di rak-rak besar dan ditempatkan di ruang gelap karena ulat ini aktif di keadaan gelap dan tidak suka cahaya terang. Untuk makanannya, mereka cukup diberi biji-bijian, sayuran, atau sisa makanan. Setelah sekitar 2-3 bulan, ulat-ulat ini sudah mencapai ukuran yang cukup untuk dipanen dan dipasarkan. Bagi beberapa orang di Indonesia mungkin sudah tak asing dengan cacing sutra. Cacing sutra memiliki banyak manfaat, terutama sebagai pakan alami bagi ikan hias dan ikan konsumsi. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang membudidayakan cacing sutra karena memiliki nilai ekonomi yang baik. Sudah banyak para pembudidaya cacing sutra yang berhasil dan punya beberapa metode untuk membudidayakan. Biasanya bibit cacing sutra akan ditebarkan secara merata ke dalam wadah budidaya. Kepadatan ideal adalah 1-2 kg bibit per meter persegi. Cacing sutra biasa memakan bahan organik yang ada di dalam substrat. Selain itu, para pembudidaya biasanya menambahkan pakan tambahan seperti ampas tahu atau kotoran ayam yang sudah terfermentasi. Cacing sutra dapat dipanen setelah 30-45 hari masa budidaya. Salah satu makanan seafood favorit banyak orang adalah kerang. Namun banyak yang belum tahu bagaimana kerang diternak. Di beberapa negara kerang diternak dengan cara yang terbilang unik. Mereka melakukan budidaya kerang dengan tali-tali berpemberat di bawah permukaan air. Tali-tali ini berfungsi sebagai tempat bagi kerang-kerang untuk menempel dan tumbuh. Setiap 2 bulan sekali tali-tali tersebut diangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Proses pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran serta pasir yang menempel yang terbawa oleh arus air laut. Setelah dibersihkan, tali-tali tersebut kembali diturunkan ke dalam air untuk melanjutkan proses budidaya. Kerang-kerang ini dirawat dan dibesarkan selama 1 tahun lamanya. Setelah kerang-kerang ini siap untuk dipanen, mereka diambil dari tali-tali tempatnya menempel, lalu dicuci hingga bersih. Setelah proses pemanenan dan pencucian selesai, kerang-kerang segar ini langsung dikirim ke banyak restoran untuk diolah menjadi makanan. Jangan mengira kalau kutu tak memiliki nilai ekonomi. Nyatanya di Indonesia banyak sekali pembudidaya kutu dan dapat meraup keuntungan yang cukup besar. Ya, kutu yang dimaksud adalah kutu air. Kutu air merupakan pakan alami yang kaya nutrisi dan mudah dicerna oleh ikan hias. Bibit kutu air yang baik adalah yang berwarna pink atau merah muda. Kutu air dapat dipanen setelah 7-10 hari masa budidaya. Untuk memanen, gunakan saringan halus atau jaring untuk mengangkat kutu air dari wadah. Kutu air yang dipanen kemudian dicuci bersih dengan air mengalir. Kutu air memiliki harga jual yang cukup tinggi sebagai pakan ikan hias. Proses budidayanya relatif mudah dan tidak memerlukan teknologi yang rumit, merupakan keunggulan dalam budidaya kutu air ini.
Itu tadi beberapa peternakan aneh yang hanya ada di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.